Podcast di Ngonsen Dika ini disponsori oleh Sendang Mubarok, Biro Umroh dan Haji. Semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ya, baik, terima kasih Mas Rona. Kita membahas tentang pendidikan seni dan budaya untuk membangun karakter di sini. Mas Rona kan seorang guru seni budaya. Kalau kita lihat, guru yang sangat mahir di bidang seni musik, guru yang begitu diidolakan di Jepara, guru yang sangat langka untuk dicari di Kabupaten Jepara karena semua alat musik hampir semua bisa. Ini guru SMA Negeri 1 Melongo. Betapa bangganya sekolahan SMA Negeri 1 Melongo ini punya Mas Rona gitu ya. Kalau kamu mengatakan seperti itu. Wah, dan tadi biasa aja. Memang seperti itu Mas, karena memang langka, bibit unggul ini ya. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol saat talkshow di Radio Erlisa FM Jepara. Untuk pendidikan seni dan budaya ini bisa membangun karakter siswa. Itu sebetulnya caranya seperti apa, Mas? Memang bisa, Mas, membangun karakter siswa lewat seni budaya ini? Ya, seperti terima kasih. Memang butuh proses ya untuk membangun karakter siswa. Jadi terutama di SMA Negeri 1 Melongo yang sudah punya fasilitas gamelan untuk saya kembangkan, untuk saya latih untuk anak-anak didik saya. Jadi saya ajarkan siswa-siswi ini berlatih memainkan gamelan dalam bentuk kelompok ini. Nah, kelompok ini kurang lebih dari 20 sampai 25 sampai 30 lah maksimal itu. Nah, ini bagaimana untuk membentuk suatu karakter anak ini? Nah, jadi mereka ketika memainkan, ketika punya rasa jiwa potensi anak ini untuk memainkan itu punya rasa tanggung jawab yang tersendiri. Nah, rasa tanggung jawab ini karena setiap alat musik itu punya perannya, punya peran penting di dalam alat musik itu sendiri untuk menjadikan dirinya itu menjadi rasa tanggung jawab. Nah, ketika dia salah, punya ketegangan, nah itu memunculkan rasa tanggung jawab ini. Salah satu ketika dia mainnya salah, otomatis semua ikut salah gitu. Iya, betul. Nah, jadi terasa, jadi mereka harus berpikir penuh konsentrasi bagaimana untuk merasakan dia itu harus benar-benar fokus, konsentrasi dan memiliki rasa itu. Nah, ketika sudah membentuk rasa itu, nanti akan tertanam dalam dirinya punya rasa tanggung jawab itu kepada teman-temannya, satu tim. Ketika dia belajar bermain itu dia nggak berangkat misal pun nggak ada satu nggak bisa jalan. Nah, inilah rasa untuk membantu karakter siswa ini bisa mencintai budaya, cinta seni itu ya terhadap alat musik tradisional yang sudah dia mainkan. Nah, disitulah muncul karakter dan kepribadiannya itu nanti akan dia terapkan terbentuk dengan sendiri dengan dia terapkan dalam setiap harinya di lingkungan itu di sekolah. Ngomong-ngomong Mas Rona, seperti yang Mas Rona sampaikan tadi, kalau di sini di SMA Negeri 1 Melongo tadi sempat Mas Rona menyampaikan dibentuk tim. Kemudian kalau misalnya satu saja itu tidak mengikuti itu akan kacau buyar gitu ya. Berarti ini lebih condong ke kesenian musik apa, Mas? Bisa disampaikan kepada pemirsa supaya ternyata di SMA Negeri 1 Melongo ini belajar tentang ini. Monggo, Mas. Untuk di SMA yang saya ajar itu karena untuk
membentuk satu karakter itu di dalam musik apa sih yang saya terapkan itu. Nah, ini dalam bentuk komposisi musik besar ya, kayak karawitan. Karawitan itu kan membentuk kelompok banyak gitu. Jadi alat musiknya pun juga banyak. Dari namanya mulai demung, saron pun juga ada lebih dari 4, demungnya juga ada 2 dan banyak lagi. Nah, ini membutuhkan kurang lebih kelompok ini ada ini personilnya ada 20-an. 20 sampai 30 lah. Iya. Nah, itu 20 orang sampai 30 ya. Dan ini ada cadangan-cadangan juga gitu ya Mas ya. Kalau misalnya yang satu nggak bisa hadir, bisa disusul temannya yang belajar itu juga. Dan ini kalau misalnya tidak hadir 1 atau 2 anak saja, itu bisa musik itu tidak bisa tidak bisa dibunyikan gitu ya Mas, kacau ya. Seperti apa? Benar. Dalam kelompok karawitan ketika sudah bermain, misalkan ada yang inti penting di situ yang di instrumen, misalkan kendang. Besok kita latihan, kita mainkan. Ini anak ini tidak berangkat. Ketika nggak berangkat, udah nggak bisa jalan gitu. Karena istilah kendang ini dalam instrumen itu sebagai bis, karena supir. Supir ini kan yang mengawali, terus memberikan tempo, memberikan aba-aba, mau pelan maupun cepat. Nah, sampai akhirnya yaitu di kendang. Jadi kalau ada yang pegang kendang nggak berangkat, sudah nggak bisa latihan. Gitu. Begitu juga yang lain, misalnya ada yang inti di bonang gitu, karena kalau ganti dia sudah nggak bisa main bonang karena latihannya dari awal sudah pegangnya itu saja. Nah, itu jadi berarti masing-masing personel itu sudah megang alat musik di plot sendiri-sendiri ya. Nggak bisa misalnya dari kendang pindah ke bonang, dari bonang pindah ke kendang, nggak bisa ya. Nggak bisa karena latihannya awalnya ya gitu sudah itu. Kecuali kalau dia sudah bisa untuk beralih, Pak saya besok mau pindah ke bonang, dari kendang ke bonang. Boleh ya, otomatis kan kita latihan lagi dari awal itu. Iya. Nggak bisa lanjut gitu loh. Mas Rona, ini timbul penasaran saya ya Mas ya. Kalau misalnya ini latihan yang Mas Rona laksanakan di SMA Negeri 1 Melongo ini, kalau misalnya pingin belajar di rumah begitu ya. Sedangkan mereka nggak punya alat musik gitu. Itu terus pengen melancarkan, tadi saya diajari Mas Rona untuk belajar ini kuncinya begini, tapi pengen mengasah di rumah gitu. Karena saking sukanya. Gimana? Baik, jadi mencintai seni dan budaya itu memang tidak bisa kita paksakan gitu. Karena itu harus tumbuh lahir dari jiwanya sendiri gitu. Saya tuh suka ini kebudayaan saya sendiri, ini milik kita sendiri gitu. Jangan sampai itu kebudayaan itu dicuri orang lain gitu. Karena saya sering di kelas itu saya tampilkan turis-turis itu bermain gamelan Jawa ataupun gamelan Bali, itu sering mereka itu tersentuh hatinya gitu. Nah, inilah memiliki rasa cinta itu. Apakah cinta itu harus memiliki alat musik itu? Kan nggak mungkin. Ketika saya harus bilang kamu harus beli alat musik gamelan ini ya, nanti bawa pulang berat. Nanti bilang ke orang tuanya, nanti saya yang punya yang ditegur. Akhirnya saya sudah ini di zaman yang sudah teknologi yang canggih, artinya saya sudah cari-cari yang lain. Nah, saya akhirnya buka di Play Store ada alat musik gamelan. Ya, jadi di HP ini bisa kita mainkan. Nah, ini saya juga ke anak-anak gitu ya. Mainkan ke anak-anak bermain gamelan di rumah gitu. Nah, jadi ini bisa, ini bebas ini mau main. Itu sudah mirip dengan alat musik langsung ya suaranya? Kalau nadanya sudah. Itu musik apa itu, Mas? Ini kalau di sini namanya demung. Ada yang agak kecil lagi namanya saron. Saron, coba saron ya. Ini saron. Nah, ini agak kecil, kecil lagi ya. Semua jenis alat musik di situ ada ya? Ada.
Baik Mas. Berarti lewat aplikasi ini yang bisa dibuat belajar oleh siswa-siswi di rumah gitu. Nah, inilah menjadi rasa cinta dia. Oh ternyata enak ya main ini bisa dibunyikan gitu. Kadang di kelas itu saya kasih notasi di papan, mereka mainkan. Dipukul gitu. Tidak harus beli alat musik. Tidak harus pakai. Dan di sini terbentuk karakter siswa. Betul. Dengan rasa tanggung jawab, komitmen, cinta, rasa kasih sayang ini, cinta kepada budayanya, melatih kesabaran juga. Rasa itu karena bunyi gamelan pun juga pakai rasa gitu, memainkan pun juga pakai rasa gitu. Tidak harus hanya sekedar main keras, lirih keras. Nah itu harus pakai rasa dan kekompakan kepada teman-teman semua kelompok itu. Gini Mas, di Kabupaten Jepara ini jarang loh yang bisa semua alat musik seperti Mas Rona ini. Ya setidaknya perhatian dari pemerintah untuk Mas Rona yang ada di Kabupaten Jepara ini sebetulnya harus disorot dan diperhatikan penuh gitu. Mungkin ada harapan-harapan dari Mas Rona yang perlu disampaikan kepada pemerintah karena ini adalah bibit unggul Mas Rona. Belum pernah saya menemui sosok yang bisa semua alat musik gitu loh. Meskipun bisa paling gitar, kendang, iya oke lah. Tapi ini semua alat musik loh. Nah ini seperti apa harapan Mas Rona? Harapan saya terhadap pemerintah bagaimana seni ini bisa tersentuh dan bisa kita gali lagi dan kita kembangkan. Nah artinya berarti pemerintah bisa memberikan fasilitas kepada siswa-siswa ini. Fasilitas dalam arti alat musik, mungkin bantuan alat musik ke seluruh sekolah di Jepara ini. Nanti setelah itu diadakan lomba. Setelah lomba, otomatis kan anak-anak ini bisa sungguh-sungguh. Oh ini ada lomba di Jepara, ini harus kita mainkan. Bagaimana kita latihan? Cari pelatih. Otomatis tanggung jawab sekolah itu harus mencari pelatih terus nanti dia mainkan. Karena sudah diberi fasilitas alat musik. Iya betul. Kalau nggak ada fasilitasnya, bingung kan, anak kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau berkembang juga susah gitu. Tapi sampai sekarang sudah saya melihat secara sudut pandang saya sendiri sudah bagus lah pemerintah memberikan kesempatan. Kadang itu ada lomba apa itu, jadi yang memiliki gamelan itu juga bisa ikut lomba. Terutama di pemerintah desa itu. Ketika setiap tahun sekali kan ada Kabumi itu Sedekah Bumi itu kan dikasih kesempatan siswa-siswa untuk pentas di situ. Di wilayah mana gitu, di Mlonggo ataupun di Bangsri di Jepara sendiri. Nah itu dikasih kesempatan baik itu tari ataupun gamelan musik. Nah itu sudah, maksudnya artinya pemerintah juga sudah melihat ke situ. Satu hal lagi Mas Rona, di sini Mas Rona bakatnya luar biasa ya semua alat musik. Mungkin ada hal-hal pengalaman yang mungkin bisa di-share ke pemirsa, ke semua masyarakat yang menonton YouTube kita. Di sini mungkin pengalaman Mas Rona ketika benar-benar nggak bisa terlupakan karena itu memang momentum yang memang dahsyat gitu ya. Seperti apa mungkin bisa ditularkan ke kita semua biar menginspirasi Mas, silakan. Ya, selama ini yang saya masih ingat dalam memori saya, saya diajak dari dinas pariwisata waktu itu di Jakarta tahun 2012, 2013, 2014, mungkin hampir setiap tahun waktu itu sebelum pandemi ya. Nah itu pentas di Taman Mini, itu menjadi luar biasa dari pengalaman saya itu. Di sana saya juga ketemu dengan seniman-seniman seluruh Indonesia, pentas seni di sana, dan terus membawa nama Jepara sendiri di sana ya menggelegar lah gitu. Sampai pernah lomba difestivalkan mewakili Jawa Tengah waktu itu 33 provinsi. Dari Jepara dapat juara 2. Juara satunya diraih Kepulauan Riau waktu itu. Juara satunya Riau. Riau. Yang Jepara juara 2 karena mewakili Jawa Tengah. Se-Indonesia. Nah, itulah pengalaman yang luar biasa dari saya yang pernah saya alami gitu. Bahwa seni itu tidak bisa kita miliki secara kasat mata, harus benar-benar dari jiwa gitu. Memang benar harus jiwa, harus suka, benar yang kita miliki itu harus benar-benar rasa kasih sayangnya itu harus penuh gitu terhadap seni dan budaya itu.
Nah itulah akan menjadi karakter kita dan karakter anak-anak didik kita juga. Iya. Baik Mas Rona, satu hal lagi saya pengen tahu dari Mas Rona, mungkin ada yang perlu disampaikan di sini, pesan-pesan Mas Rona, karena kita juga butuh ya yang namanya belajar lewat sosok yang memang mahir di bidangnya. Pesan-pesan Mas Rona kepada kita semua, terutama yang suka seni, suka kesenian, suka mempelajari alat musik tapi tidak punya kesempatan. Nah, itu banyak sekali loh Mas, termasuk mungkin yang ngajak ngobrol Mas Rona ini. Suka sebetulnya tapi nggak punya kesempatan untuk belajar, nggak punya lokasi, nggak punya tempat, nggak punya alat musik dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu Mas Rona sampaikan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Jepara ini, terutama yang suka alat musik dan terlebih kepada anak didik Mas Rona sendiri, SMA Negeri 1 Melongo. Silakan Mas. Ya baik, terima kasih. Jadi mencintai budaya dan seni itu tidak kita bisa paksakan, ya kan? Karena kita harus muncul dalam diri kita sendiri, mencintai seni yang ada di sekitar kita ini. Masih kita peduli nggak gitu? Nah itu kalau kita sentuh, kita tunjukkan kepada anak-anak didik kita itu, apalagi di masa zaman sekarang itu susah sekali gitu. Tapi kalau kita sudah melihatnya dengan orang luar, dengan melihat mereka orang turis atau orang luar melihat mereka memainkan gamelan kita, memainkan alat musik kita sendiri milik Indonesia, itu akan menyentuh hati anak ini. Untuk itu secara keseluruhan bahwa anak-anak ini harus perlu kita memberikan edukasi bahwa seni dan budaya itu memang menjadi ciri khas kita sendiri gitu. Yang ingin membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih baik, menjadi pesan-pesan yang baik, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dan juga di seluruh masyarakat juga mendukung penuh. Artinya yang punya anak-anak yang punya potensi ini, orang tua juga harus mendukung penuh gitu, lingkungan sekitar bagaimana gitu. Jadi memang tidak bisa kita paksakan, tapi bakat dan potensi yang mereka inginkan yang juga kita harus dorong gitu. Seperti itulah itu harapan saya. Iya. Baik, terima kasih Mas Rona atas waktu dan kesempatan sudah ngobrol di Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana di YouTube kita, nanti bisa diakses ke situ ya Mas linknya. Terima kasih Mas Rona, semoga ke depan semakin sukses, semakin berkembang lebih bagus, dan siswa-siswinya juga semakin tekun dalam belajar alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.